Nah, jadi meskipun profesi kalian tuh sebagai tukang ojek, tukang beca misalkan ya, atau misalkan tukang urut, pedagang, misalkan pedagang apapun ya, pedagang buah-buahan, pedagang sayuran, pedagang kacang mungkin, atau kuli bangunan, bahkan atlet atau artis sekalipun, kalian bisa ikut serta dalam program BPU ini ya teman-teman. Lalu apa sih manfaat dan bagaimana cara daftarnya? Saya akan memberikan tutorialnya, untuk itu kalian tetap panteng video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Ipul di channel Sidimpul Kreatif. Di mana channel ini akan terus membahas seputar BPJS Ketenagakerjaan ya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan atau membahas masalah seputar BPJS Ketenagakerjaan, yaitu tentang program BPJS Ketenagakerjaan BPU. Apa sih BPU itu? Nah, BPU di sini artinya bukan penerima upah ya teman-teman. BPU itu jadi singkatan dari bukan penerima upah, yaitu adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri. Lalu siapa saja sih yang disebut sebagai pekerja mandiri ini? Yaitu pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima upah dari perusahaan. Contoh, tukang ojek, supir angkot, pedagang keliling, atau tukang beca, kuli bangunan, atau bahkan artis sekalipun kalian bisa ikut dalam program ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memberitahukan manfaatnya jika kita mengikuti program ini. Di sini ada programnya 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja atau JKK, yang kedua adalah jaminan kematian atau JK, dan yang ketiga adalah jaminan hari tua atau JHT. Nah, di sini saya akan menjabarkan satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Jaminan kecelakaan kerja atau JKK ini artinya memberikan perlindungan kepada peserta BPU terhadap risiko kecelakaan yang terjadi saat bekerja. Perlindungan terhadap kecelakaan kerja dimulai sejak pekerja meninggalkan rumah, saat sedang bekerja, hingga kembali lagi ke rumah ya teman-teman. Tentu program ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang profesinya misalkan teman-teman profesinya nih sebagai tukang ojek nih misalkan ya. Nah, sejak teman-teman itu berangkat kerja, starter motornya ya, lalu teman-teman misalkan lagi di jalan nih ya, namanya kita musibah nggak ada yang tahu ya teman-teman. Misalkan di situ teman-teman mengalami kecelakaan ya. Apabila terjadi kecelakaan saat bekerja, manfaat yang didapatkan oleh pekerja berupa biaya perawatan di rumah sakit hingga 20 juta. Jika terjadi risiko meninggal dunia karena kecelakaan kerja, maka ahli waris dari pekerja berhak mendapatkan santunan sebesar 80 kali gaji yang terdaftar dan santunan berkala sebesar 200.000 per bulan selama 2 tahun. Nanti teman-teman bisa lihat aja ya di website resminya BPJS Ketenagakerjaan, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Nah, yang kedua ini adalah program jaminan kematian atau JK. Ini artinya melindungi pekerja dari risiko meninggal dunia yang tidak ada kaitannya dengan kecelakaan kerja ya teman-teman. Ahli waris yang sah dari pekerja yang meninggal dunia berhak untuk mendapatkan santunan sebesar 21 juta rupiah dengan premi iuran hanya sebesar 0,3% ya teman-teman. Yang terakhir ini adalah program jaminan hari tua atau kita kenal sebagai JHT ya teman-teman. Merupakan program opsional atau pilihan. Ini artinya teman-teman bisa ikut bisa enggak ya teman-teman. Ini diberikan kepada pekerja BPU yang diperuntukkan agar para pekerja BPU nantinya memiliki bekal tabungan di hari tua nanti. Melalui program ini, pekerja BPU dapat menikmati seluruh hasil premi yang disetorkan. Berikut dengan hasil pengembangan yang menarik untuk bekal masa tua. Nah, ini artinya teman-teman istilahnya menabung ya. Menabung yang akan kita cairkan di saat kita tua nanti ya teman-teman. Lalu misalkan ada pertanyaan, Bang, saya tertarik nih dengan program ini, saya pengen ikut, tapi kira-kira berapa ya iurannya? Saya mau ikut tapi takut mahal gitu kan. Teman-teman nggak usah khawatir, saya akan menjelaskan berapa sih iurannya. Untuk iuran itu sendiri tergantung dari seberapa besar penghasilan kita ya teman-teman. Misal nih, teman-teman misalkan pedagang nih, dengan penghasilan sebulan misalkan 1 juta ya teman-teman. Nah, kita harus tahu dulu nih, berapa sih nominal iurannya dari jaminan kecelakaan kerja. Ini jaminan kecelakaan kerja ini iurannya hanya 1% dari upah ya teman-teman.
Jadi kalau misalkan teman-teman upahnya itu atau hasil dalam jualan misalkan 1 juta per bulan, maka iurannya adalah cuma 10.000 ya teman-teman. Murah banget ya teman-teman ya. Nah, untuk jaminan hari tua, teman-teman akan dikenakan iuran sebesar 2% dari upah. Ini artinya hanya 20.000 jika teman-teman berpenghasilan 1 juta dalam per bulan. Dan untuk jaminan kematian ini teman-teman hanya 6.800 ya teman-teman. Berapapun penghasilannya, untuk jaminan kematian hanya dikenakan iuran sebesar 6.800 perak ya teman-teman. Tentu iuran ini termasuknya murah ya teman-teman ya, tergantung dari seberapa besar penghasilan kita dalam per bulan. Lalu bagaimana cara daftarnya? Teman-teman gak usah khawatir, karena di sini saya akan memberikan tutorialnya sampai teman-teman itu bisa gitu untuk mendaftar sendiri ya teman-teman ya. Namun sebelum masuk ke tutorial, alangkah baik dan alangkah indahnya nih buat teman-teman yang baru gabung, silakan untuk klik tombol subscribe, karena insya Allah channel ini akan terus memberikan manfaat ya teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya teman-teman. Yang perlu teman-teman lakukan adalah harus mempersiapkan KTP, email, dan nomor handphone ya. Dan di sini saya menggunakan browser Opera Mini ya teman-teman. Disesuaikan aja teman-teman punyanya browser apa, bisa pakai Chrome atau sejenisnya ya teman-teman. Lalu di sini kita ketikkan www.bpjsketenagakerjaan.go.id/BPU ya teman-teman. Nah, ini adalah langkah pertama. Yang harus kita lakukan adalah memilih lokasinya ya teman-teman ya. Ini pilih kabupaten, sesuaikan dengan alamat teman-teman. Di sini pilih kabupaten ataupun kota ya teman-teman. Lalu nomor 2 ini pilih pekerjaannya sebagai apa, sesuaikan aja dengan teman-teman pekerjaannya sebagai apa. Di sini banyak banget ya teman-teman ya, di sini profesinya banyak banget, tinggal sesuaikan dengan pekerjaan teman-teman. Dan ini jam kerjanya dari mulai jam 8 hingga jam 5 sore ya teman-teman. Penghasilan rata-ratanya di sini saya akan mencoba sebesar 1 juta rupiah dalam sebulan ya teman-teman. Klik lanjutkan. Dan ini kita baca informasi pekerjaannya, pastikan sudah benar ya teman-teman. Dan di sini ada program ini ada 2 ya teman-teman. Saya sarankan untuk memilih yang 3 program ini ya, JKK, JKM, dan JHT. Karena nantinya JHT ini bisa dicairkan nanti ya teman-teman, kalau kita sudah tidak aktif lagi dalam bekerja gitu. Di sini saya milih periode, saya coba 1 bulan dulu ya teman-teman. Lalu klik benar dan lanjutkan. Oke, langkah selanjutnya kita harus menginputkan nomor kependudukan kita ya. Sini tulis nik kalian di sini. Dan selanjutnya nama lengkap, lalu tanggal lahir sesuai KTP ya teman-teman.
Kita tulis manual aja di sini. Selanjutnya kita isi nomor handphone kita ya teman-teman. Selanjutnya email, lalu konfirmasi lagi emailnya. Selanjutnya kita pilih kantor cabang yang terdekat ya teman-teman. Di mana kantor cabang terdekat kita pilih di sini. Ini artinya kantor cabang kantor BPJS Ketenagakerjaan ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita pilih lanjutkan. Di sini teman-teman bisa baca ya dengan seksama sambil menggunakan fitur pendaftaran ini. Nanti teman-teman baca aja ya sampai habis. Lalu klik centang di sini ya teman-teman. Lalu klik lanjutkan. Nah, ini langkah terakhir ya teman-teman, tinjau kembali data Anda. Kalau dirasa udah benar, dicek dulu ya teman-teman. Setelah dirasa udah benar, kita lanjut ke proses pembayaran ya teman-teman. Nah, di sini udah ada kode pembayarannya yang nanti bisa dibayarkan melalui kanal-kanal berikut ini ya teman-teman ya. Di sini bisa memakai Bank BRI, Mandiri, BNI, BCA. Teman-teman sesuaikan aja punya rekeningnya apa gitu kan. Ini total iurannya sangat murah sekali teman-teman. Seperti yang udah saya infokan tadi bahwa iurannya ini sangat murah sekali. Kita lihat dulu di sini. Dan caranya pun sudah banyak sini teman-teman ya. Kalau teman-teman mau misalkan nggak ngerti nih caranya, teman-teman tinggal cek aja video saya yang cara membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan BPU ya teman-teman. Saya sudah memberikan tutorialnya, teman-teman tinggal tonton aja video saya yang lain. Lalu kalau misalkan ada pertanyaan, Bang, ini gimana cara untuk mencetak kartunya gitu kan? Kan kurang afdol gitu kan kalau belum ada kartunya. Nah, ini jadi kartu ini belum bisa kita akses kalau kita belum pembayaran pertama ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan udah pembayaran pertama, nanti kita bisa buat akunnya di akun BPJS TKU ya teman-teman. Nanti saya berikan tutorialnya ada di video saya yang lainnya. Teman-teman bisa cek aja video saya yang lainnya teman-teman ya. Oke, untuk tutorial kali ini segini dulu ya teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan jangan sungkan untuk komentar ya teman-teman ya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan untuk klik tombol subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.